North Sea Lifting, communicating safety in association with OIS International Inspection, SCOTA, the Scottish Offshore Training Association, Offshore Crane Engineering, Sparrows Offshore, Waterweights, and Caledonia Training Consultancy. Ketika pertama kali melihat sebuah anjungan lepas pantai, suatu lingkungan kerja yang high-tech dan canggih, di mana usaha ini didasari oleh teknologi maju. Tapi walaupun Anda bekerja sebagai OIM, insinyur, teknisi, penyelam, koki, atau pelayan umum, pada prinsipnya pekerjaan Anda akan berkaitan dengan manual handling. Ia adalah Andy Mackenzie. Ini merupakan kunjungan pertama kalinya ke anjungan pengobaran lepas pantai. Ia sangat tertarik untuk kunjungannya itu dan berharap orang menganggap dirinya baik. Tapi mungkin dia terlalu antusias. Dia tidak akan banyak memberikan penilaian dengan cara membantu membawa tas yang terlalu banyak, yang hanya mempersulit dirinya. Pada lantai yang kasar seperti di helipad, pasti dia akan jatuh dan mungkin dapat terluka. Terlebih lagi kalau di helipad, tas-tas yang dibawanya bila terbang bisa mengundang akibat yang fatal. Mari kita lihat lagi. Kali ini Andy akan melakukannya dengan benar. Jangan membawa lebih banyak daripada Anda bisa membawanya dengan nyaman, dan lebih penting lagi membawanya dengan selamat. Kalau Anda membawa lebih banyak bagasi, bawalah dengan 2 kali perjalanan saja. Sekarang situasi di helipad sudah beres, dan Andy menuju ke heli lounge untuk check-in. Kali ini dia membawa secukupnya, dan 2 buah bagasi tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia tidak bisa menyiagakan tangannya untuk mengatasi itu, lagi-lagi bencana bisa datang. Kalau kejadian ini berlangsung terus, dia akan dikembalikan ke chopper semasa kursinya belum lagi dingin. Mari kita lihat sekali lagi. Oil platform mempunyai banyak tangga termasuk yang tinggi sekali. Jangan lupa untuk selalu menyiagakan tangan untuk memegang pegangan tangga, baik naik maupun turun. Jadi jangan ambil lebih daripada kapasitas Anda sendiri dan selalu menyiagakan tangan untuk pegangan tangga. Lebih dari 30% dari semua kecelakaan terjadi di bagian mesin, engineering, dan konstruksi industri yang diakibatkan oleh manual handling. Adalah benar selain bagian dari penyakit dan siksaan yang diderita manusia, juga merupakan penjelmaan dari banyaknya waktu dan dana yang terbuang percuma. Syukurlah kecelakaan manual handling jarang berakibat fatal. Tetapi cukup sudah luka yang serius, patah tangan dan patah kaki misalnya. Tapi tentunya kecelakaan yang paling sering ditemui adalah salah urat atau penyakit otot lainnya, terutama pada bagian bawah belakang dari tubuh manusia, anggota badan yang paling mudah terkena. Penyakit pinggang seringkali disebabkan karena mengangkat barang dengan cara yang salah. Melakukan seperti Andy ini, yaitu dengan cara yang salah, dengan kaki lurus dan pinggang bengkok, pasti akan mengakibatkan dapat terkena penyakit pinggang. Untuk kasus Andy, hal itu lebih cepat dari yang ia bayangkan. Penyakit pinggang adalah kondisi yang cukup serius dan mempengaruhi setiap gerakan badan, apalagi Anda akan bisa jadi cepat marah. Informasi tentang cara mengangkat barang dengan benar sering sekali diumumkan, tapi orang-orang masih terus berbuat salah. Untuk melakukannya dengan benar mudah sekali. Otot-otot kaki Anda termasuk bagian yang terkuat di seluruh badan, jadi gunakanlah. Jaga kelurusan pinggang Anda, lebarkan kaki sedikit, lurus dengan panggul, dagu sejajar dengan dada dan siku dekat badan.
Lalu silahkan mengangkat barang dan benarkan posisi kaki supaya dapat menjaga keseimbangan. Mengangkat sesuatu sampai setinggi pinggang termasuk gampang. Kalau harus mengangkat lebih tinggi lagi, jangan coba-coba mengambil risiko. Maka carilah bantuan. Kalau yang ini bukan hanya soal berat. Sekali kita angkat sesuatu, lalu apa? Barang yang mudah diangkat kalau dipegang terlalu dekat dengan badannya bisa menjadi terlalu berat kalau harus ditaruh dengan posisi badan yang tidak seimbang. Sepertinya Andy baru sekarang menyadarinya. Akibatnya bisa kecewa. Selain dapat melukai diri, bisa juga merusakkan alat yang penting dan berharga mahal. Sebelum coba mengangkat barang, pikir terlebih dahulu. Kalau memutar badan begini, Andy baru benar. Tetapi jangan lupa memutar badan dapat menyakiti pinggang. Daya angkat maksimal kalau memutar badan harus dikurangi 20% dari daya angkat maksimal biasa. Ada banyak tugas di offshore yang berkaitan dengan mendorong dan tarik-menarik barang berat. Andy sudah sampai ke drill floor, yang mana ada banyak manual handling dan juga banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan dalam hal tarik-menarik atau mendorong barang. Kesalahan yang sering ditemui adalah menarik barang dengan cara berdiri menyamping ke belakang. Contohnya pada drill tongs atau alat serupa. Ini mengakibatkan otot bawah pinggang bekerja terlalu berat, yang menjadikannya mudah terluka. Tentu saja penyakit pinggang merupakan kecelakaan yang biasa terjadi. Jauh lebih baik Anda menjaga kelurusan pinggang, melakukan pekerjaan dengan otot tangan, kaki, serta perut. Kalau pinggang kita sakit, kenikmatan hidup kita akan berkurang dan penyakit seperti ini bisa berlangsung selama bertahun-tahun. Manual handling bukan sekedar daya atau kekuatan saja. Untuk itu, pakailah otak Anda dan berhati-hatilah. Tidak semua barang yang harus diangkat berbentuk rapih dengan pegangan tangan yang benar. Seperti Andy alami sewaktu dia membantu di dapur. Dia harus mengeluarkan banyak energi untuk memegang dan menahan karungnya, serta membuang energi lebih banyak lagi dengan mencoba membuka pintu sendiri. Kalau barang yang harus diangkat tidak stabil seperti karung kentang ini, ia bisa kehilangan keseimbangan secara tiba-tiba dan bencana akan datang lagi. Melakukan dengan benar sebetulnya mudah sekali. Sesuatu yang sudah berubah dalam manual handling adalah tersedianya alat bantu mekanik untuk berbagai macam tugas. Tentu saja untuk ini sejak dulu dapat digunakan alat pendorong. Tetapi seperti semua alat, tidak ada gunanya kalau tidak digunakan. Apalagi kalau alat bantuan tidak ada, jangan coba-coba berjuang sendiri. Cari bantuan dari rekan kerja Anda. Mengangkat barang dengan selamat tidak selalu tergantung dengan soal berat. Ada beberapa barang yang mengandung bahaya. Kontainer bahan kimia yang berbahaya ini misalnya. Tapi dalam kasus ini masalahnya hanya soal kepanasan. Mungkin ini merupakan contoh yang bodoh. Tapi setiap tahunnya ratusan orang, anggota badannya sering melepuh dan terbakar dalam lingkungan ini. Tentu saja sarung tangan yang tahan panas bisa menjaga keselamatan. Dan dalam hal ini penilaian risiko memang tidak perlu. Tapi kalau Anda terlibat dalam pemindahan barang yang mengandung bahaya, harus melakukan proses penilaian risiko lebih dahulu. Bisa berunding dengan atasan Anda, serta pilihlah solusi yang cocok pada situasi itu, serta pilih alat pelindung yang tepat. Banyak kecelakaan terjadi disebabkan oleh kondisi lantai dan permukaan yang tidak rata, atau yang mengakibatkan Andy mengalami bencana lagi, yakni lantai licin yang belum dibersihkan.
Tentunya menjaga kerapihan suasana, membersihkan sambil bekerja, merupakan kontribusi yang sangat penting demi keselamatan Anda. Suatu anjungan minyak lepas pantai bisa mengalami cuaca yang buruk sekali. Ada banyak tempat di mana angin bisa berhembus. Skema ruang yang rumit menyebabkan Anda bisa dilindungi dari angin pada suatu saat dan kemudian baru terhempas oleh angin yang sangat kencang. Contohnya Andy yang tiba-tiba tidak bisa mengendalikan barang yang besar dan lebar itu yang bisa membahayakan rekan kerjanya. Mencegah situasi seperti ini bukan rahasia lagi. Hanya dengan kesadaran untuk menjaga situasi dan selalu berpikir panjang supaya tidak celaka. Kalau bisa, angkatlah barang dengan cara seperti ini dengan bagian datar di muka supaya barang tidak bisa terdorong angin. Kalau ukuran barang yang lebih besar seperti papan triplex, cari bantuan saja. Kalau harus mengangkat barang yang ringan tetapi besar, selalu ada perkiraan mengangkat lebih banyak daripada sebenarnya. Dengan alasan seperti Andy, akan lebih menghemat waktu. Tapi dalam setiap situasi di mana kita tidak bisa melihat dengan benar, serta tidak bisa melihat posisi kaki, maka bencana bisa datang lagi. Akibatnya harus berurusan dengan dokter lagi, dan pasti akan merugikan waktu. Cara yang benar jelas bukan? Semua barang yang Anda angkat seharusnya cukup kecil supaya bisa melihat jalan, atau cukup ringan sehingga dapat diangkat di samping badan. Kalau ada banyak barang yang harus dipindah, lakukan saja dengan beberapa kali jalan. Akhirnya lebih cepat dan lebih aman. Kalau kita harus naik turun tangga, jangan lupa selalu pegangan dengan satu tangan. Perhatikan pula bahwa Anda tidak hanya akan mengangkat sesuatu dan langsung menaruh kembali. Seperti Andy misalnya, bisa menghadapi tangga yang tinggi sekali. Sesuatu yang mudah diangkat pada mulanya bisa menjadi jauh lebih berat sesudah naik beberapa tangga. Khususnya kalau tidak tersedia tempat istirahat. Dan sekali lagi, Andy belum menyiagakan tangannya yang dapat membantunya kalau bencana datang. Kalau harus mengangkat sesuatu dengan jarak jauh, jangan melebihi kapasitasnya. Cari bantuan atau pilih jalan yang mempunyai banyak tempat istirahat. Ekspresi manual handling termasuk berbagai macam tugas yang dilakukan dengan berbagai macam kondisi. Kita sudah membahas luka-luka yang paling sering ditemui. Memang Andy sudah banyak mengalami luka-luka seperti ini. Tapi jangan melupakan luka yang sering ditemui yang tidak begitu jelas penyebabnya. Pekerjaan rutin merupakan gerakan yang sama dan dilakukan berulang-ulang yang mungkin terjadi dalam sebuah proses di mana tidak ada kesempatan untuk beristirahat. Melakukan pekerjaan di suasana ekstrim dengan suhu panas misalnya, atau seperti sering ditemui di North Sea yang terlalu basah dan dingin. Kondisi badan sendiri bisa mempengaruhi kapasitas kerja. Kalau kurang enak badan, daya angkat juga akan berkurang, dan mungkin kondisi itu tidak cukup untuk menghentikan pekerjaan, tapi dapat pula meninggikan risiko kecelakaan. Sebetulnya semuanya hanya dengan memakai akal sehat. Mari kita lihat ulang. Jika tidak memakai pegangan tangan, mengambil di luar jangkauan, mengangkat sesuatu yang mengandung bahaya, serta pada kasus ini, benda yang suhunya terlalu panas, serta tidak bisa melihat jalanan. Jangan lupa, setiap kecelakaan bisa menyebabkan lost time accident yang dapat merugikan kantong semua orang. Untuk Anda, kalau tidak bisa bekerja selama berminggu-minggu, tetap harus membayar ongkos rumah dan pengeluaran lainnya. Pada tahun 1992, pemerintah sudah mengumumkan peraturan baru tentang manual handling supaya mengurangi nilai kecelakaan yang terlalu tinggi. The HSE sudah menerbitkan sebuah dokumen pembinaan dengan bagian terpenting, yaitu checklist penilaian risiko yang menunjukkan faktor-faktor yang harus diperhatikan di setiap tugas. Banyak usaha dikeluarkan untuk menyelamatkan manual handling,
Jadi gunakanlah. Disediakan pelatihan, informasi, dan peralatan yang dapat Anda gunakan supaya tidak menjadi salah satu korban kecelakaan. Pengalaman pertama Andy bekerja di offshore tidak terjadi seperti yang dia harapkan. Dia tidak mempunyai lagi senyum yang percaya diri, perasaan antisipasi, dan ketertarikan yang dia alami pada waktu pertama kali menginjak helipadnya. Apalagi dia belum mendapatkan teman satupun. Tidak ada yang sedih melihat dia dipulangkan. Jangan lupa, apa saja yang kamu lakukan di sini mengandung manual handling, yang berarti adanya kemungkinan Anda akan terluka. Maka berhati-hatilah.